selamat siang. Kembali lagi dalam podcast saya kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amelia Rena Juni, dan di sini saya mengundang narasumber terpercaya saya, yaitu Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Santi. Ya, baik. Terima kasih Kakak Santi. Kakak Santi, ini saya mau bertanya sedikit. Ini kesibukan Kakak Santi saat ini apa? Kesibukan saya itu kalau di dalam rumah saya membantu orang tua saya, tapi karena berhubung saya mahasiswa, setiap hari itu saya di kampus dan mengerjakan tugas-tugas yang dari kampus. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus. Oh, di kampus. Berarti kakaknya ambil jurusan apa sekarang? Saya jurusan teknik informatika. Jurusan informatika. Sudah semester? Saya semester 4 kan. Wah, sudah semester 4. Kemudian dengar-dengar ini universitas ini sedang membangun salah satu jurusan. Jurusan apa sih, Kak? Jurusan sistem informasi. Jurusan itu mengenai ada kaitannya dengan teknik informatika, tapi dia lebih berkaitan tentang pengembangan. Sedangkan informatika bagian apa? Bagian perbaiki komputer atau? Oh tidak kakak, dia itu bagian yang perangkat lunak, perangkat keras komputer. Tapi dia bukan perbaiki, jual beli, tidak. Karena di sini kita berhubung sama-sama mahasiswa, topik kita pada hari ini yaitu pentingnya attitude bagi mahasiswa. Menurut Kakak Santi, apa sih itu attitude? Kalau menurut saya secara pribadi itu attitude itu adalah sikap atau teladan, atau kita sebagai contoh bagi sesama. Attitude itu adalah sikap yang ada dalam diri kita. Ya, berarti dia berhubungan dengan hal-hal baik ya? Iya, tentang yang baik. Kemudian attitude yang ada di dalam diri mahasiswa itu kan biasa ada yang baik, ada yang buruk begitu. Kakak Santi biasa dapatkan di kampus itu sifat seperti apa? Attitude seperti apa sih yang ditemukan? Kalau di kampus itu ada yang memiliki attitude baik dan juga ada yang kurang baik. Kalau yang baik seperti apa? Kalau yang baik itu attitude yang perlu dimiliki oleh mahasiswa itu di dalam kampus itu, yang baik itu cara menghubungi dosen, cara bekerja sama di dalam sebuah kampus, cara beretika, disiplin waktu, itu bagian dari. Sedangkan yang buruk menurut Kakak Santi? Yang buruk kalau menurut saya itu tidak disiplin waktu, tidak mengerjakan tugas, tidak menghargai sesama, tidak menghargai pendapat orang lain. Itu yang kurang baik kalau menurut saya sih. Tidak menghargai pendapat orang lain. Iya. Ini berarti di kampus itu ada yang lebih dari yang tidak bisa begitu. Maksudnya begini Kakak, kan kalau di kampus kan kita sering bertemu dengan orang-orang yang bisa dengan orang yang tidak bisa. Iya. Terus bagaimana kalau kita memiliki attitude yang baik? Iya. Kita menilai menyikapi attitude yang baik itu seperti apa? Maksudnya menyikapi mahasiswa yang attitude yang kurang baik, karena contohnya kita sebagai mahasiswa yang mempunyai attitude yang baik, kemudian kita bertemu dengan attitude yang kurang baik. Kalau menurut saya itu cara menyikapi sikap tersebut itu kita harus seperti orang yang tenang, mempunyai sifat yang tenang, supaya tidak ada permasalahan atau perselisihan di dalam kelompok tersebut. Jadi kita itu perlu yang namanya tenang. Kita tunggu waktu yang bagus itu supaya kita menceritakan atau kita mencontohkan sifat yang baik. Iya. Baik. Kemudian Kakak Santi, bagaimana pandangan Kakak Santi terhadap mahasiswa yang berprestasi namun memiliki attitude yang kurang baik? Yang bagian yang mempunyai skill tapi tidak mempunyai attitude yang baik. Ya, benar sekali. Ya. Kalau menurut saya itu tidak ada gunanya kita mempunyai skill yang baik tapi tidak mempunyai attitude, karena ketika kita masuk di sebuah tempat atau di dunia kerja secara umumnya, yang dilihat pertama orang itu attitude, bukan mengenai skill.
Karena ketika kita masuk, pertama-tama itu masuk di sebuah dunia kerja itu, pertama-tama yang dilihat oleh majikan atau yang dinilai oleh ini majikan sebuah perusahaan itu, yang dinilai itu mengenai ini attitude kita, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita beretika, kita disiplin waktu, itu yang diperlukan. Itu yang tidak dibutuhkan sekali. Kalau mengenai skill itu urusan kedua. Setelah attitude itu baru dibutuhkan skill, baru dilihat skill kita itu bagaimana. Sama sekali tidak ada guna kalau kita mempunyai skill yang bagus, kita mempunyai nilai yang tinggi, kita berprestasi, tapi kalau kita tidak mempunyai attitude yang baik atau perilaku yang baik. Ya berarti ini beratitude itu, bersifat attitude itu sangat penting dalam dunia Sangat penting perkuliahan dan untuk ini pekerjaan ya. Sangat penting sekali, karena kita itu secara pribadi itu kita melangkah itu sebuah tempat itu, yang pertama kita yang dibutuhkan oleh perusahaan itu ini attitude, cara kita berpikir, cara kita ini berperilaku baik begitu. Jadi kemudian ini yang saya ingin bertanya lagi, ini kenapa kan kita mahasiswa yang biasa bertemu dengan ini mahasiswa di kampus kan, ini kenapa mahasiswa itu perlu belajar attitude, dan apa dengan belajar attitude itu mahasiswa bisa membawa dalam pekerjaan kelas atau perkuliahan? Kalau menurut saya itu ini kenapa kita perlu belajar attitude, menurut saya perlu sekali kita belajar attitude. Karena kenapa? Karena ini attitude itu saya sudah bilang dari pertama, karena kalau attitude itu adalah sikap. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sudah disebut maha, kita adalah ini yang paling kakak dalam sebuah perguruan tinggi. Jadi perlu sekali kita belajar attitude, penting sekali kita belajar attitude kan, ini karena ini contoh di dalam kampus itu belajar attitude itu untuk mendapatkan nilai yang baik. Dosen itu bukan hanya menilai skill kita, tapi dosen juga menilai bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita berbicara. Ini sikap kita setiap hari itu dinilai juga oleh dosen. Jadi perlu sekali. Nah, yang seperti yang kakak bilang tadi, ini apakah menjamin kita lulus tepat waktu, apakah menjamin kita untuk ini mendapatkan pekerjaan? Tentu 75% ini sangat menjamin, karena di dalam kita belajar attitude itu mempunyai sikap yang baik. Kita tahu bagaimana cara kita itu ini disiplin, cara kita bekerja sama, cara kita menghargai pendapat orang lain, cara kita ini belajar yang baik, mengerjakan tugas yang baik. Itu tentu sekali kita anggap kita bisa tahu diri lah, kita bagaimana cara kita belajar gitu. Terus misalnya begini kan kakak, ini kita ini di kampus mengerjakan tugas toh. Terus kita kayak mengerjakan tugas kelompok, tapi kita apa yang kita kerjakan ini kayak tidak dihargai oleh teman kelompok kita, kayak mereka ingin lebih dari kita. Itu bagaimana cara menyikapinya? Kalau cara menyikapi seperti itu, kalau menurut saya itu kita perlu yang namanya ini berpikir, atau kita perlu sabar, dan kita tidak boleh marah dalam keadaan tersebut. Kita harus cari waktu yang tenang, kita harus berbicara di ini waktu yang suasana yang tenang, supaya ketika kita pendapat kita tidak dihargai, kita harus nanti ketika waktunya sudah tenang gitu, apakah kita perlu mencari teman lain yang bisa mengerti dengan kita, atau kita tetap dengan teman yang seperti itu? Tentu tidak, kita mencari teman lain. Kita harus belajar dari sikap seseorang itu, supaya berarti attitude ini juga mempelajari tentang sifat ya. Iya, berarti kita harus mengikuti sifat orang seperti ini, attitude yang baik. Iya, kita harus belajar tentang sikap seseorang atau sifat teman-teman kita, begitu. Kemudian ini kakak bisa tidak membagi tips tentang attitude yang baik itu seperti apa, yang bisa kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan kampus? Kalau menurut saya ada tips-tips yang saya bagikan kepada teman-teman itu mengenai disiplin. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu atau
disiplin dalam sebuah pekerjaan. Kemudian kita ini motivasi itu kita harus memiliki dorongan untuk belajar dan mencapai tujuan kita. Kemudian kita harus perlu mempunyai rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kita harus, jadi seperti pepatah mengatakan, kita harus kepo tentang segala sesuatu supaya sikap kita itu terbuka tentang hal-hal yang baru. Kita setiap hari itu kita harus mengupdate hal-hal yang baru. Kemudian kita harus bertanggung jawab, mampu ketika kita di dalam sebuah kampus itu, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bisa bertanggung jawab. Kalau kita salah, ya kita salah, kita mengakui kita salah. Kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kemudian apapun keputusan yang kita ambil itu harus kita bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil. Kemudian kita harus juga mampu bekerja sama. Nah, bekerja sama di sebuah tim itu kita harus mempunyai kemampuan supaya ketika kita melangkah kemanapun kita bisa bekerja sama, tentang bukan hanya teman-teman kita saja yang kita mampu bekerja sama, tapi teman-teman yang kita kenal maksudnya, tapi kita harus mampu bekerja sama tentang bekerja sama dengan dunia luar. Kemudian kita harus mempunyai sikap yang positif. Nah, sikap positif dalam sikap positif ini, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah masalah, kita harus memiliki kemampuan yang supaya kita itu tetap optimis, supaya kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk kita marah, kita emosi. Kita sifat attitude yang bersifat positif itu harus ada dalam diri kita. Benar sekali ya, kan kita sering kali kalau dengan mahasiswa kayak tanggapannya kita marah, emosi begini kalau kalau pendapatnya kita tidak diterima ya, atau kita merasa dia ini seperti ini ya, kita kasih pendapat tidak terima ya. Iya. Kita itu sangat penting ya. Kita itu harus memiliki sifat attitude yang bersifat optimis. Kemudian kita harus belajar tentang attitude kritis. Kita harus mampu menganalisis sifat-sifat yang baik, sifat informasi yang baik, berpikir kritis. Baik. Sebelum kita komentar atau kita kritik orang itu, kita harus mendengar informasi terlebih dulu yang secara baik. Kita perlu. Kemudian kita harus percaya diri. Nah, percaya diri ini kita harus percaya bahwa kita itu mampu. Kita tidak boleh berpatokan dengan orang lain. Tidak boleh kita ambil keputusan sini, kita harus tanya sini, kita harus bergantung dengan pendapat ini. Kita itu perlu sekali, kita tidak merasa bahwa kita juga bisa, kita hanya menganggap orang lain bisa, terus dia yang harus membantu kita, padahal kita sendiri juga bisa. Betul sekali. Kita itu sifat percaya diri itu harus ada dalam diri kita sendiri, supaya apa yang kita lakukan itu kita perlu percaya, kita yakin apa yang kita kesimpulan apa atau keputusan apa yang kita ambil. Kemudian kita harus attitude tentang keterbukaan. Nah, keterbukaan ini teman-teman, kita itu harus berani memberikan komentar. Kemudian kita juga harus berani menerima kritik. Betul sekali. Kita harus karena kebanyakan sekarang di dunia kampus itu kita ingin sekali mengomentari orang lain, kita kasih saran orang lain, kita mengkritik orang lain, tapi kadang kita tidak sadar untuk menerima saran dari orang lain, menerima kritik dari orang lain. Jadi kita itu harus cantumkan attitude untuk keterbukaan. Kita harus terbuka satu sama lain. Kita perlu kalau kita sudah siap memberikan kritik, atau kita sudah siap untuk memberikan saran kepada orang lain, jadi kita juga harus siap menerima kritikan atau saran dari orang lain. Betul sekali Kak. Jadi attitude ini sangat penting dalam kehidupan kita ya teman-teman. Bisa kita dengar sendiri kan dari Kakak Santi, apa itu attitude, tentang pentingnya attitude dan attitude dalam lingkungan kampus itu. Terima kasih Kakak Santi untuk pembahasannya hari ini mengenai topik pentingnya attitude bagi mahasiswa. Itu pembahasan Kakak sangat-sangat luar biasa, sangat membantu kita sebagai mahasiswa. Ini kan sangat tahu kalangan mahasiswa sekarang itu tentang attitude. Kadang ada yang mempergunakan attitude yang baik, ada yang buruk. Tapi dengan Kakak membahas siang hari ini sangat-sangat membantu. Terima kasih. Baik.
Ini untuk mengakhiri podcast kami hari ini. Kami ingin berterima kasih kepada narasumber terpercaya kami, Kakak Santi. Oke, Sekian podcast kami hari ini. Terima kasih.